Ditawarkan dengan harga Rp19.300.000 on the road Jakarta. Ini adalah Honda Beat Street 2024 dan ini adalah warna hero colornya yaitu Street Brown. Sebenarnya dia ada dua warna yaitu Street Brown dan Street Black. Jadi kalau menurut saya warna yang Street Brownnya ini lebih mencuri perhatian ketika di jalan. Apalagi dia dipadu dengan pelek dan ban baru yang sekarang pakai ukuran 12 inci. Sehingga terlihat lebih kekar dibandingkan model sebelumnya. Nah, kira-kira gimana impresinya ketika digunakan di jalan raya? Langsung kita cobain. Oke, feeling pertama kali mengendarai Honda Beat Street 2024 ini rasanya sedikit lebih nyaman dibandingkan generasi Beat yang sebelumnya. Ini karena joknya saat pertama dinaiki rasanya cukup empuk ternyata. Dan kalau di model sebelumnya itu terasa agak keras, di model terbaru ini rasanya memang sedikit lebih empuk dan lebih lebar sedikit. Jadi harusnya untuk perjalanan komuting sehari-hari masih lebih enak dibandingkan dengan yang model 2020. Terus juga untuk suspensi rasanya cukup empuk sejauh ini ya. Nanti coba kalau agak jalan sedikit lebih jauh, tapi sejauh ini cukup empuk. Dan ditambah dia bannya juga lebar. Sekarang tapaknya jadi terasa lebih mencengkram tanah. Dan tentu aja sesuai dengan klaim AHM yang motornya lebih ringan. Waktu pertama kali dinaiki memang rasanya cukup ringan. Jadi enak buat bermanuver harusnya nanti kalau ketemu jalan yang agak macet. Tentu dia enteng buat diajak selap-selip. Nah, oh ya, sekarang yang kelihatan dulu di bagian stang. Karena dia sebuah Beat Street, tentu stangnya model stang telanjang. Dan di sini ada panel instrumennya di tengah kecil. Sini ada beberapa informasi seperti speedometer, lalu ada odometer nih di atasnya. Terus di bawahnya adalah indikator bahan bakar levelnya. Dan tentu kalau dilihat sini yang menyala adalah eco, membantu kita untuk menjaga level keiritan dari bahan bakar Honda Beat Street. Jadi selama eco-nya itu menyala, kita berada di gaya berkendara yang irit. Dan seperti generasi-generasi sebelumnya, eco-nya itu kelihatan ada yang agak redup dan lebih terang. Nah, ketika terang tentu kita menghemat bahan bakarnya itu lebih maksimal. Terus buat posisi duduk, nah posisi duduknya sebenarnya sih mirip-mirip aja sih sama yang model sebelumnya. Tapi memang di sini ruang untuk kakinya cukup luas ke bagian depan. Kalau dibandingkan dengan Beat biasa, dia lebih dekat, tapi kalau di Beat Street ini dia cukup jauh. Dan untuk yang tinggi saya sekitar 175 cm ini masih cukup aman.
Dan kalaupun duduk agak ke depan sekalipun, dia masih lumayan jauh. Ini ada sekitar 3 jari mungkin. Nah, buat posisi kakinya juga bisa sedikit digeser-geser ke bagian dalam. Tapi kalau depan belakang sih mentok ya. Lalu buat remnya, nah, kombinasi fitur kombi brake system dengan rem cakram di depan dan tromol di belakang sudah cukup untuk mengurangi kecepatan dari Honda Beat Street. Dan remnya juga empuk, tidak ada gejala bagel sama sekali. Jadi baik di rem depan maupun rem belakangnya ini cukup enak. Dan rasanya sekarang sih agak lebih pakem ya. Nah, ini ketemu macet, stangnya memang kelihatan agak lebar. Coba kita nyelip di antara mobil. Nah, masih aman banget. Oke, dan buat berhenti pun nggak ada masalah sama sekali, ringan motornya. Terus di area stang tidak seperti Beat Deluxe yang baru atau Deluxe Marquee, dia tidak ada fitur idling stop system di sini. Jadi polos. Dan ketika berhenti ya dia mesinnya tetap idle aja, tetap standby. Sementara kalau ada fitur ISS, dia bisa mematikan mesin dalam beberapa detik untuk menghemat bahan bakar. Tapi bukan sesuatu yang gimana ya, dibilang penting tapi nggak terlalu penting juga sih. Jadi masih oke lah walaupun nggak ada fitur ISS nya di Honda Beat Street ini. Secara harga pun dia ada di tengah-tengah antara Beat yang varian termurah dan yang Smarky dengan keyless. Dia ada di tengah-tengah harganya, sekitar 19,3 jutaan rupiah on road Jakarta. Nah, kalau ketemu speed bump seperti itu, nah ini cobain lagi nih. Ya, bantingannya masih ada rasa keras sedikit, tapi sedikit kok. Masih oke lah. Dan buat miring-miring rasanya juga masih oke, karena lagi-lagi sekarang dia pakai ban tapak lebar. Mirip seperti di Scoopy dan Genio sih sebenarnya. Nah, kalau jalan ke rata gini masih agak keras. Lalu buat respon tenaganya, ya karena dia memang lebih ringan dibandingkan model sebelumnya, tentu sedikit banyak berpengaruh ke akselerasi ya. Dan bukaan gasnya di awal ini cukup lembut. Nanti coba kita buktikan ketika putaran menengahnya ya, karena di model Beat sebelumnya itu putaran tengahnya agak terasa kosong. Semoga ada improvement yang lebih baik pada Honda Beat generasi terbaru ini. Nah, ini kita coba tarik gasnya sedikit nanti ya. Ini ke 0 ke 40 nya masih responsif. Buat 0 ke 60 coba. Oke, 50 nggak ada masalah. 60 ke 70.
Coba. Wow, buat 060-nya terasa lebih bertenaga kalau dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Jadi nggak ada gejala gas kosong di tengahnya. Nah, ini dengan mudah sekali. Nah, 30, 36, 40, 50, 60. Nah, bahkan ke 65 pun jauh lebih baik dibandingkan yang generasi sebelumnya. Jadi dia masih ada dorongan tenaga, sehingga nggak ada lagi rasa nge-lag gitu atau kosong. Jadi lebih bertenaga sih yang ini. Ya memang AHM menyebutkan ada sedikit perubahan dari komponen mesinnya, cuman hingga saat ini belum dijelaskan secara rinci apa aja sebenarnya perubahan di mesinnya. Apakah hanya setelan ECU-nya atau ada perbedaan komponen. Tapi mungkin salah satunya yang berpengaruh tentu bobotnya ya. Dia jadi lebih ringan, tapi ketika kena tabrakan dari angin samping, itu motornya terasa bergoyang. Tapi kalau dengan angin yang masih biasa-biasa aja sih aman, nggak ada masalah. Nah, buat data akselerasinya dia sedikit lebih kencang. Jadi catatan waktunya 0 sampai 80 km per jam itu sekitar 17 detik. Memang lebih kencang dibandingkan model sebelumnya. Lagi-lagi bobot memberikan sedikit pengaruh terhadap performa dari Honda Beat terbaru ini. Lalu buat konsumsi bahan bakarnya Anda bisa lihat di tabel di bawah ini. Kami menggunakan pengetesan dengan metode full to full dan gaya berkendara EconoRide. Jadi kecepatannya dibatasi tidak lebih dari 70 km per jam, dan sebisa mungkin fitur Eco dijaga untuk selalu menyala. Dan bahan bakar yang dipakai oktan 92 dengan tekanan angin ban sesuai rekomendasi pabrikan. Bagaimana hasilnya? Apakah cukup irit menurut Anda? Oke Riders, itu dia tadi bagaimana impresi kami terhadap Honda Beat Street 2024 ketika digunakan untuk berkendara hari-hari. Ya memang kalau dibandingkan yang model sebelumnya ada beberapa rasa berkendara yang berbeda dari motor ini. Terus juga dari tampilannya tentu yang ini lebih menarik ya kalau menurut kami, karena dia perpaduan warnanya juga dengan pelek serta ban lebarnya menambah kesan yang lebih berotot dibandingkan model sebelumnya. Bagaimana menurut Anda dari harga yang ditawarkan, lalu performanya di jalan? Ya kurang lebih seperti itu yang saya jelaskan. Jadi silahkan tuliskan komentar Anda di kolom komentar di bawah ini. Oh ya, untuk detail tampilan lengkapnya Anda bisa lihat di link video di atas ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Dah.